Vietnam tuding Indonesia jadi penyebab gagal lolos Piala Asia U20. Sintayong beri saran Indra Syafri tambah pemain keturunan. Rapor Jesus lawan klub raksasa Italia dalam gerakan anti naturalisasi mulai terungkap. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam tuding Indonesia jadi penyebab gagal lolos Piala Asia U20. Vietnam yang bertindak sebagai tuan rumah laga grup A secara dramatis gagal lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah finish di luar posisi 5 besar pada klasemen runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ini terjadi setelah The Young Golden Star Warriors menerima kekalahan tipis 0-1 dalam laga terakhir melawan Suriah. Kekalahan itu pun membuat Vietnam finish di posisi kedua grup A dengan torehan 6 poin. Vietnam sebenarnya mengumpulkan 9 poin dari 4 laga yang dimainkan. Namun karena jumlah peserta tiap grup tidak rata, maka hasil duel lawan juru kunci pada grup yang berisi 5 tim tidak dihitung. Demikian pula dengan kemenangan 5-0 yang diraih Vietnam atas Bhutan. Setelah laga di grup A selesai, Vietnam pun masih sempat ada di zona 5 besar runner-up terbaik. Namun perlahan posisi mereka tergeser lantaran hasil tim-tim lainnya. Fakta ini pun membuat media asal Vietnam Soha menggambung. Dan yang lebih menarik adalah Soha justru menyinggung timnas Indonesia U20 dan Thailand U20 menjadi penyebab Vietnam U20 gagal dari babak kualifikasi tersebut. Hal ini menyusul hasil imbang 1-1 yang diraih oleh timnas Indonesia U20 versus Yaman. Dan kekalahan 0-1 Thailand dari Irak U20 yang membuat Vietnam terlempar dari 5 besar di klasemen runner-up terbaik. Andai timnas U20 menang atas Yaman dengan skor 1-0 saja, maka Vietnam masih bisa menggantikan posisi Yaman karena nantinya perolehan poin sama-sama 6 angka. Dan Vietnam unggul dalam selisih gol dari Yaman. Hal itulah yang membuat Soha menyebut timnas Indonesia U20 menjadi salah satu penyebab Vietnam U20 gagal lolos ke Piala Asia U20. Dan pada akhirnya 5 tim yang lolos via runner-up terbaik adalah Yaman U20 dari grup F, Kyrgyzstan, Australia, Thailand, dan Yordania. Vietnam sendiri sepertinya harus belajar untuk lebih dewasa lagi dalam menyikapi sebuah kegagalan. Atau mungkin ini terlalu pedih karena beberapa waktu belakangan ini kegagalan itu terlalu sering terjadi. Sintayong beri saran Indra Syafri tambah pemain keturunan. Keakraban Sintayong dan Indra Syafri meruntuhkan stigma negatif antara kedua pelatih ini yang sebelumnya seringkali dirumorkan ada kerenggangan. Namun nyatanya, kedua pelatih ini secara dewasa memberikan apresiasi kepada satu sama lain atas prestasi yang diraih. Seperti saat momen keberhasilan skuad Garuda memastikan diri sebagai juara grup F kualifikasi Piala Asia U20, usai susah payah menahan imbang Yaman. Dalam laga semalam, Jens Reven pun sukses menjadi aktor mencetak gol untuk Garuda Nusantara, yakni melalui sepakan kaki kanan yang akurat dalam kotak penalti Yaman pada menit ke-45+1. Sintayong yang menyaksikan langsung perjuangan Garuda Nusantara memberikan apresiasi kepada Jens Reven CS yang telah berhasil lolos ke Piala Asia U20 tahun depan. Sintayong mengakui bahwa permainan Jens Reven dan kawan-kawan cukup baik meski harus menghadapi cuaca yang cukup panas. Di sisi lain, pelatih berusia 53 tahun ini memberikan catatan kepada pasukan Indra Syafri agar lebih meningkatkan tempo permainan. Selain itu, performa Jens Reven dan kolega juga disarankan untuk lebih digenjot lagi ke depannya. Selain itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun menyarankan Indra Syafri menambah pemain keturunan lagi untuk timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. ST pun merekomendasikan pelatih asal Sumatera Barat itu untuk memperkukuh lini belakang dengan mendatangkan bek-bek diaspora yang tinggi. Namun, Sintayong tidak menyebutkan secara spesifik siapa nama pemain keturunan yang dimaksud. Rapor Jesus lawan klub raksasa Italia. Bek timnas Indonesia Jesus bermain 90 menit penuh saat Venezia melawat ke markas AS Roma dalam laga Serie A 2024-2025 Giornata 6 yang digelar di Olimpico pada Minggu malam. Venezia sejatinya mampu unggul lebih dulu berkat gol dari Joel Pancapalo di babak pertama. Namun pada akhirnya Roma mampu bangkit di babak kedua dan berbalik menang lewat aksi Bryan Cristante dan Nicolo Pisili. Terlepas dari hasil laganya, menukil dari Fotmob,
Izes mendapatkan rating 5,8. Bek 24 tahun itu mendapatkan kartu kuning pertama di laga ini, tepatnya pada menit ke-39 usai melanggar Zeki Celik. Izes sendiri mencatatkan akurasi umpan hingga 85%. Meski berposisi sebagai bek tengah, pemain keturunan Semarang ini juga sempat satu kali melepaskan tembakan tepat sasaran. Izes sendiri tercatat 3 kali mengirimkan bola ke sepertiga akhir area lawan, 3 kali mengirim umpan panjang akurat dari 5 kali percobaan. Sementara dari sisi defensif, Izes juga tercatat 2 kali melakukan sapuan, 4 kali recovery bola, dan juga 2 kali memenangi duel. Izes tercatat 4 kali melakukan pelanggaran. Lebih dari itu, pengalaman melawan klub Serie A ini tentu akan sangat bermanfaat untuk Izes, yang sebentar lagi akan memimpin rekan satu timnya untuk menantang Bahrain dan juga Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober ini. Dalam gerakan anti-naturalisasi mulai terungkap. Setelah sejumlah elit politik menyuarakan ketidaksejalanan mereka terhadap program naturalisasi yang dijalankan PSSI, kini gelombang yang sama mulai terlihat di lapisan masyarakat dengan munculnya banner bertuliskan ketidaksepakatan mereka. Namun demikian belum bisa dipastikan masyarakat sebelah mana yang menyuarakan ketidaksepakatan mereka terhadap para pemain diaspora. Terkini, gerakan anti-naturalisasi itu pun mulai jadi perbincangan setelah munculnya spanduk di jembatan penyeberangan orang atau JPO di Bilangan, Jakarta. Dalam spanduk itu tertulis kalimat menolak program naturalisasi di Timnas Indonesia yang belakangan gencar dilakukan oleh PSSI. Banyak netizen mengecam kalimat dalam spanduk itu dan meminta pihak berwajib untuk mengusut dalang dari propaganda anti-naturalisasi. Padahal naturalisasi sendiri adalah sebuah hal atau upaya yang legal dan diperbolehkan oleh FIFA lewat aturannya. Selain itu, pemain-pemain yang diambil pun sudah dipastikan oleh STY dan federasi memiliki darah keturunan. Hal ini pun dibuktikan dengan sederet berkas yang mereka kumpulkan sebelum menjalani sumpah. Tentu ini sedikit membuat hati teriris. Bagaimana mereka yang dituduh asing telah berjuang mati-matian untuk mengibarkan bendera merah putih lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan sebagian mereka juga menempuh naturalisasi dengan jalan yang cukup terjal. Tentu menjadi harapan kita semua, seluruh pihak mampu berkolaborasi bersama untuk memberikan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia. Yakni untuk langkah yang lebih panjang sampai nanti Timnas Indonesia main di Piala Dunia. Bravo Garuda!